Halo, selamat datang di podcast Mind Your Money. Di tengah dunia yang makin tidak pasti, ke konflik geopolitik yang semakin bergejolak, tekanan ekonomi global yang semakin di luar batas kemampuan kita, kemudian kita selalu bertanya, seberapa siap sih sebenarnya Indonesia menghadapi ini semua? Nah, apakah kita benar-benar punya ketahanan energi yang benar-benar siap? Apalagi harga minyak semakin mengarah ke arah yang sangat-sangat tidak pasti. Nah, hari ini kami bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Pak Arif Mubarok, dosen dari UIN Palangkaraya. Oke, Bapak, selamat pagi, Pak. Pagi. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Oh, baik. Hari ini terima kasih ya Pak udah datang di podcast kita meluangkan waktu istirahatnya, meluangkan Ya, waktu luangnya. sama-sama sudah diundang juga untuk kegiatan ini ya. Podcast kali ini. Semoga bisa berbagi ilmu walaupun sedikit gitu. Kita sama sekali ada Bapak di sini. Oke Pak, sebelumnya kita boleh dulu nggak nih Bapak cerita gitu latar belakang pendidikan dan kenapa sih Bapak tertarik menekuni bidang ekonomi Pak? Oke, latar belakang pendidikan. Ini cerita sejak TK Oh, atau enggak, potong atau S1 aja? singkatnya aja Oh, gitu, singkatnya. kenapa Oke. sih ekonomi gitu? Kenapa ekonomi? Kalau kita berbicara keilmuan ya sejak SMA itu sudah dipisah antara IPA IPS gitu kan. Kayak kebetulan dulu lebih memilih PS, kemudian melanjutkan S1 di ekonomi. Dulu sempat tertarik untuk ke ekonomi pembangunan, nama prodinya di Universitas Lambung Mangkurat. Dengan sudah lulus pada sebenarnya. Tapi entah kenapa panggilan hati pengennya ke ekonomi syariah, ada di UIN Antasari. Akhirnya saya lebih memilih UIN Antasari, masuk ke program studi ekonomi syariah. Kemudian setelah selesai S1 melanjutkan lagi ke program studi yang linear juga S2 Ekonomi Syariah di UIN Sunan Kalijaga. Jadi bisa dibilang kayak takdir Tuhan lah ya. Karena dulu ada yang bilang ngapain sih kuliah ekonomi, sedangkan sarjana ekonomi banyak yang nganggur. Oh iya bener banget Pak. Ya, tapi kemudian ungkapan itu saya patahkan sendiri dengan berkata bahwa oke lah sarjana ekonomi banyak, tapi yang sarjana ekonomi syariah masih sedikit. Apalagi kita hidup di negara yang mayoritas penduduk muslimnya terbanyak di dunia gitu. Jadi secara latar belakang pendidikan linearnya di ekonomi syariah. Baru muncul ketertarikan terhadap mungkin bisa kita bilang perekonomian makro ya. Ketika saya melihat berbagai macam permasalahan dari sisi ekonomi, kemudian kemasyarakatan, kesejahteraan, saya menganggap ini sepertinya bertolak belakang dengan konsep Islam di mana harusnya setiap orang itu punya hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak untuk merasa memperoleh keadilan dan setiap orang juga berhak untuk memperoleh penghidupan yang layak. Dan semua itu sebenarnya dituangkan dalam undang-undang menjadi tugas seorang pemimpin di sebuah negara. Itu juga yang dilakukan oleh Pahlawan Khulafaur Rasyidin dulu kan. Maka konsep inilah yang kemudian semakin memperkuat saya bahwa ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang tidak hanya berbicara urusan dunia tapi juga di akhirat nanti kelak. Gimana kesejahteraan kita di dunia kita peroleh, tapi kesejahteraan ini juga akan ikut ke akhirat nanti kita bawa. Jadi di dunia kita sejahtera, di akhirat masuk surga. Itu kan target kita sebagai seorang muslim. Oke. Jadi berangkatnya dari keresahan-keresahan tentang perekonomian kita. Apalagi semakin kesini, kalau kita buka sosmed itu luar biasa ya. Luar biasa Pak. Kayaknya berita buruk semua gitu isinya. Ya, Bikin pusing-pusing. saya sampai mikir, apa memang logaritma di sosmed saya itu sudah mengarah ke yang hal berita-berita negatif, karena kan biasanya sosial media itu tergantung logaritma ya. Oh iya benar. Kalau kita pro-nya ke siapa, arah beritanya gini. Iya benar Pak. Tapi kok seingat saya semua nge-follow, kita bilang Balance gitu ya Pak iya ya? balance, pejabat publik dari sisi kanan, sisi kiri, portal berita yang harusnya netral. Setiap saya melihat berita dan kemudian buka komentarnya, hal ini selalu terjadi gitu loh. Perdebatan, kemudian hujatan sana sini, kok kayaknya masyarakat kita itu semakin mengalami kemunduran. Sepertinya dilihat dari komentar. Jadi semakin membuat resah lah.
Tapi ya Pak, tadi berangkat dari komentar-komentar, ya itu benar banget Pak. Apalagi kayak Gen Z yang terkena di kalangan Gen Z itu anxiety katanya, ya gara-gara sosmed terus kita anxiety gitu. Nah, tapi ini juga kayaknya relate sama keadaan geopolitik dunia yang emang tidak baik-baik saja sekarang Pak. Nah, dengan situasi yang seperti itu Pak, terutama kita mau bicara ya tentang yang sekarang lagi viral nih Pak, BBM. Antriannya di mana-mana ya Pak ya. Apalagi Pak, kan ini kalau misalnya di kota kan lumayan ya, tidak sepanjang itu. Kalau misalnya ke daerah tuh Pak, wah itu panjang Pak, panjang banget. Itu sampai berjam-jam cuma untuk antri BBM saja. Nah, kalau misalnya pandangan Bapak sebagai pengamat ekonomi makro ya, melihat dampaknya terhadap kondisi BBM di Indonesia itu bagaimana Pak, geopolitik dunia terhadap BBM di Oke. Indonesia? Kalau kita bicara geopolitik itu berarti kan perpolitikan sudah cakupannya Yes. mendunia gitu ya. Kenapa bisa berdampak ke kita? Perangnya ada di Timur Tengah, Indonesia yang ada di Asia Tenggara terdampak. Kalau kita tidak mempelajari ya mungkin akan bersikap bodoh amat. Tapi ternyata kita hidup itu tidak sendiri. Ya layaknya makhluk ekonomi, kita saling membutuhkan. Ketika kita tidak punya cadangan energi, kita ambil dari negara lain. Dan kebetulan negara supply minyak kita atau pengimpor minyak kita ya salah satunya ada di wilayah Timur Tengah itu yang jalurnya terganggu. Ketika ditutup, jalur terganggu. Nah, itulah yang kemudian dampak dari geopolitik ini berdampak ke Indonesia. Belum lagi kalau nanti, ini kan dari sisi energi ya. Kalau kita berbicara dari sisi stabilitas moneter, wah itu akan lebih panjang lagi tuh. Ini perang, kenapa tiba-tiba rupiah yang jeblok? Ternyata ada sentimen negatif dari investor asing. Tapi kita mungkin fokusnya ke BBM tadi, sumber energi. Ketika jalur itu terpotong, ya pasti stok dalam negeri kita kurang, terjadi kelangkaan. Dan sudah hal wajar ketika terjadi kelangkaan, harga naik. Sebenarnya kita menghadapi putusnya jalur supply itu tidak sekali dua kali, cuma kebetulan skala ini adalah dunia. Kalau tadi Nova singgung di awal ya, antrian di daerah itu panjang. Nah, itu juga karena jalurnya juga susah kan. Misal saya pernah ke daerah di Kalimantan Tengah di Seruyan. Masuk ke daerah Seruyan Tengah. Jarang ketemu SPBU. Sekalinya ada, antriannya panjang dan memang saya nggak tahu ya kata di sana itu apakah memang industri mengambil dari SPBU, saya kurang tahu. Tapi hampir tidak mungkin untuk ngantri di SPBU, dan beberapa SPBU yang buka tutup, alasannya stok habis. Nah, jalur distribusi di Indonesia sendiri itu masih susah, apalagi kalau kemudian jalur internasionalnya putus. Internasional masuk ke Indonesia, masuk kilang minyak, belum distribusikan setiap daerah, sehingga kalau kita orang-orang di daerah ya makin parah dampaknya. Belum lagi kalau ditambah dengan kepanikan gitu ya. Itu mungkin gambaran sedikit terkait kenapa geopolitik itu berdampak ke Indonesia. Karena kita masih bergantung ke luar negeri dengan impor-impor barang. Terus juga kan Pak, sebenarnya BBM ini riskan sekali, karena ketika harga BBM naik, semuanya ikut naik kan. Kerasa banget gitu dampaknya. Apalagi sekarang mungkin kita nggak sadar ya, kayak 1.000-2.000 ternyata makan kita naik udah nih. Ya, yang awalnya warung jual 15.000 sekarang udah 17.000 Pak. Nah, menurut Bapak seberapa besar pengaruh kondisi geopolitik internasional ini terhadap kenaikan harga minyak dunia dan harga di Indonesia sendiri gitu Pak? Seberapa besar? Kalau besar sih bisa bilang, kalau berbicara data ya, asumsi dasar makro kita atau target yang ditargetkan pemerintah itu sebenarnya minyak itu di kisaran harga $70 per barel. Nah, saat ini sudah tembus di mencapai angka $100 per barel. Itu by data. Artinya ada kenaikan $30, yang itu hampir setara 40% kira-kira ya. 30 atau 40%, karena kalau 70 berarti kan 45 dolarnya itu udah 50%, ya kisaran 30-40%. Kenaikannya sudah luar biasa. Seandainya kita tarik garis lurus, kalau BBM bahan bakarnya naik 30%, kalau pakai bahasa yang simple,
komoditas lain tambahkan deh, misalkan 30% juga. Wow. Kamu makan biasa ayam geprek nih 10.000, naikkan jadi 30%. 13 Kalau tadi 14 Nova ribu. masih ketemu 11.000 masih Iya. mending. Oh iya. Kalau 13.000 kan sudah lumayan ya. Lumayan. Nah, itu efek luar biasanya. Tapi kan kemudian kita nggak bisa juga pukul rata bahwa oh naiknya 30% maka semua komoditas kemungkinan di 30% juga. Ya nggak bisa juga. Karena kita masih dikontrol dengan yang namanya subsidi tadi. Ada kebijakan menaikkan tapi tidak ke seluruh jenis BBM. Lalu ada dampak kenaikannya seberapa besar, pasti seluruh komoditas yang berkaitan dengan bahan bakar itu akan terdampak. Padahal kalau kita berbicara semua industri hampir tidak ada yang terlepas dari yang namanya bahan bakar ya. Kalau kenaikan itu, jadi ada 3 dampak kenaikan. Ketika dia naik, ada yang langsung berefek besokan harinya. Jadi ada sektor tertentu. Misal gini, sektor transportasi. Kalau hari ini BBM stabil, tiba-tiba per malam ini diumumkan naik, maka transportasi harusnya besok langsung terdampak ikut naik. Akan ada penyesuaian. Paling tidak dalam jangka waktu 1 minggu. Itu harus disesuaikan. Kalau enggak kan pihak transportasi nggak akan bisa nutup biaya kan. Atau minimal terjadi kelangkaan dulu, maka transportasi terhenti. Baru setelah terhenti penyesuaian dengan angka yang baru. Tapi berbeda kalau kita berbicara seperti layanan ojek online. Itu kan harga sudah ditentukan oleh aplikator. Aplikasi. Nah itu mereka mungkin besok pilihannya adalah ketika naik, apakah mereka akan tetap narik dengan keuntungan yang lebih tipis, atau mereka berhenti dulu sampai ada penyesuaian. Itu efek yang dirasakan dalam jangka waktu cepat. Kemudian di bawah 1 bulan, itu biasanya industri-industri yang memang dia sudah punya stok terlebih dahulu, tapi stok itu hanya bertahan mungkin kisaran hitungan minggu. Karena tidak semua industri itu kan besok saya mau beroperasi, saya beli hari ini, enggak. Jadi ada yang memang sudah di stok, ada yang efeknya di bawah 1 bulan, mungkin 3 minggu, 4 minggu, baru dia menyesuaikan harga. Tapi ada juga komoditas yang dia berefek baru 1-3 bulan setelah kenaikan. Seperti apa tuh Pak? Nah ini industri yang mungkin manufaktur besar, karena dia juga punya stok. Ketika terjadi kenaikan bahan bakar, dia nggak langsung serta-merta dinaikkan harganya. Misal ini, yang paling dekat dengan mahasiswa nih, Indomie. Oh ya, Indomie deh, gitu ya. Ya, Berapa Indomie. sekarang? 3.000, 3.500 gitu. Iya, 3.500 Pak. Kalau kemudian bahan bakunya atau bahan produksinya, misalkan bahan bakar tadi naik, dia nggak langsung besok Indomie naik jadi 6.000 Iya. atau 4.000, 5.000, nggak seperti itu. Karena mereka memperhitungkan daya beli masyarakat. Apalagi mahasiswa mikir kalau sudah setara dengan 5.000, mending beli telur dapat 2 gitu kan. Iya, benar. Ketimbang hanya mie. Maka mereka pasti sudah pertama menyiapkan stok bahan baku untuk produksi dalam jangka waktu berapa lama, dan itu mungkin sudah dalam perjanjian dengan supplier bahan bakunya. Kita untuk penyediaan selama 1 bulan dengan harga sekian udah ada kontrak, maka mereka selama sekian bulan masih aman harga. Yang kedua, mereka punya analisis sensitivitas harga. Yang ketika terjadi kenaikan harga bahan baku sekian persen, dengan harga jual sekian, itu masih nutup untuk biaya, nutup untuk keuntungannya. Maka efek untuk biasanya industri besar kayak tadi Indofood, Unilever, itu tidak akan langsung terasa dalam jangka waktu dekat, tapi dalam jangka waktu sebulan, 3 bulan, baru nanti akan penyesuaian harga. Nah, kenaikan harga setiap industri itu apakah sudah ada yang menentukan gitu Pak? Atau mereka, bagaimana sih cara mereka memperkirakan kenaikan harganya gitu? Biasanya dalam perhitungan biaya, itu mereka akan menghitung titik impas balik atau break even point-nya dulu. Dilihat ketika dijual dengan harga sekian, balik modal nggak nih? Baru kemudian menetapkan berapa keuntungan yang kira-kira kalau dijual dengan keuntungan sekian, daya belinya terjual berapa. Maka menentukan saya mau untung 100%. Ya dampaknya nanti produk tidak terlalu laku. Belum lagi kalau ngelihat harga dari pesaing, komoditas yang sama. Kalau hargamu lebih mahal, ya jelas orang akan beralih ke produk pesaing gitu kan.
maka menentukan harga juga nggak sembarangan. Yang kedua, tadi saya bilang ada analisis sensitivitas harga. Jadi ketika saya tetapkan harga produk ini, misal ya, harga pokoknya adalah 5.000, kalau saya jual 7.000, dalam satu tahun ke depan, terjadi kenaikan bahan baku 10%, 7.000 ini masih menghasilkan untung. Artinya, sesensitif apa harga ketika lonjakan harga itu sampai sekian persen, itu ada ujinya. Dan kemudian penelitian itu juga sejalan dengan skripsi saya dulu. Meneliti sensitivitas harga sampai sekian persen, masih menghasilkan keuntungan dan masih oke untuk menjalankan bisnis. Kira-kira penetapan harga ini dia nggak bisa dalam jangka waktu kurang dari setahun. Maka Indomie nggak ada harganya bulan besok berubah, nggak ada. Biasa sekian tahun baru naik, sekian tahun naik. Nggak bisa produsen besar harga bahan baku naik, BBM naik, bulan depan naik lagi, besok naik lagi, itu akan pengaruh sekali ke konsumen pasti. Berarti Pak, meskipun ya BBM ini kan naik nih sekarang nih, ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi lagi, apalagi kayaknya pemimpin-pemimpin dunia nih sepertinya sangat agak labil gitu ya dalam memberi pernyataan. Nah, seandainya Pak BBM naik lagi gitu, terus gimana Pak? Apakah mungkin mereka akan salah perhitungan dalam 1 tahun itu atau ya gimana? Kalau naiknya di luar batas sensitivitas tadi ya, diperkirakan 20-30%. Kayak sekarang kan selisihnya 30-an%. Ternyata lebih dari itu, ya mau nggak mau harus penyesuaian. Disesuaikan harga. Efeknya apa? Kalau harga disesuaikan, ada kenaikan, penjualan pasti akan menurun. Itu sesuai dengan hukum permintaan ya. Kalau harga naik, maka permintaan turun. Ketika harga naik, komoditas ini harganya naik, penjualan menurun. Kalau penjualan sudah turun, pendapatannya akan berkurang. Pendapatan berkurang, jelas keuntungan perusahaan turun. Ketika keuntungan turun, tahun depan dia tidak akan memproduksi sejumlah barang yang sama. Misal Nova jual kue, sudah produksi 100 kue, merasa laku, bulan depan dinaikkan jadi 15.000. Dari 10.000 harganya dinaikkan 15.000. Ternyata setelah dinaikkan harganya 15.000, 100 kue nggak habis di hari besok, hanya habis setengah. Apakah Nova di hari ketiga akan memproduksi 100 kue lagi? Enggak. Maka akan ada penurunan produksi. Kalau produksi sudah diturunkan, maka karyawan atau tenaga kerja harus diturunkan. Karena keputusannya adalah kalau produksi diturunkan, mau nggak mau karyawan dikurangi. Kalau nggak akan terjadi pembengkakan biaya. Maka terjadilah PHK. Penurunan daya beli masyarakat nanti berefek kepada kondisi tenaga kerja di Indonesia. Bisa terjadi gelombang PHK. Ini juga terjadi waktu COVID kemarin kan. Industri melemah, daya beli masyarakat turun. Maka terjadilah PHK. Itu efek jangka panjang ke depannya. Banyak lagi pengangguran. Ternyata BBM sangat keadaan geopolitik sangat berpengaruh. Baru BBM-nya lah, iya, belum baru yang BBM lain. Nah, menurut Bapak, apakah Indonesia memiliki ketahanan gitu Pak terhadap gejolak ini? Kalau berbicara ketahanan, kita berbicara fakta yang sudah-sudah ada. Beberapa kali krisis Indonesia masih terus stabil. Anggaplah kita potong dari krisis tahun 97-98. Dan kebetulan pada masa itu peralihan presidennya mundur digantikan wakilnya Pak Prof Habibie, dan beliau sangat luar biasa. Saya bilang mungkin tidak akan pernah menemukan Habibie kedua, di mana beliau memperkuat dengan strateginya rupiah ditekan lagi sehingga menguat. Dengan strategi itu yang tidak terjadi lagi di saat krisis-krisis setelahnya, karena setelah kita menghadapi krisis 2008, 2014, apalagi supreme mortgage dulu ada krisisnya yang menghancurkan Yunani ya. Rupiah tidak pernah menguat. Efeknya ke setiap negara sampai saat ini kurs rupiah di 17.200 sampai 300 gitu. Terakhir saya cek 17.200 dengan target asumsi makronya di 16.500. Jauh ya, 16.500. Triwulan pertama sudah ke 17.200. Itu lumayan 4%, 5% mungkin kenaikannya. Kalau berbicara ketahanan ya tadi dari beberapa krisis
98 kita sudah pernah memperkuat, walaupun setelahnya kita tidak banget memperkuat, tapi tetap stabil. Pertumbuhan ekonomi kita di kisaran 5%, kalaupun turun tidak pernah sampai negatif lebih dari 5%. Termasuk pada saat COVID kemarin, Indonesia termasuk negara yang kuat tahan terhadap krisis. Maka kalau saya lihat, mungkin di periode kali ini Indonesia masih punya optimisme untuk tetap bertahan. Karena ada beberapa aspek ya kalau saya lihat. Pertama, orang Indonesia, kita punya masyarakat yang banyak. Kadang demografi, atau kita sering bilang bonus demografi, penduduk yang banyak itu bisa menjadi bonus. Tapi ketika salah kelola, bisa jadi musibah. Kalau itu kita anggap sebagai bonus, maka didiklah mereka. Nah, Indonesia kenapa bisa tahan? Ada yang menganggap Indonesia itu negara paling santai, atau negara bodoh amat gitu ya. Pernah dengar ungkapan itu? Oh ya. Sehingga secara data, tingkat konsumsi kita itu cenderung stabil pada masa krisis. Gimana tuh Pak hubungan santai dengan stabil konsumsi? Pada saat mungkin pernah lihat ya, ketika ada kepangboman, ada penembakan ya, berita gitu, tetap ada tukang sate kipas-kipas. Ada yang makan lagi. Oh iya, warung Madura tetap buka walaupun ya, kiamat. istilahnya kayak gitu kan. Nah, ini juga terjadi di beberapa krisis, yang ketika terjadi krisis ya kita tetap nongkrong, tetap konsumsi kita stabil, tidak sepanik. Oh, besok ada krisis dan segala macam, tiba-tiba orang langsung nimbun bahan makanan. Enggak kayak gitu kan di Indonesia kan. Tidak sampai seperti itu. Mungkin saya bilang sikap bodoh amat ini juga yang sedikit banyak menyelamatkan Indonesia dari krisis. Pada masa COVID orang tetap nongkrong, itu susah diatur sih sebenarnya. Ternyata ada efek positif negatifnya juga. Bahkan pada masa COVID saya pernah lihat ada yang malah membuka bisnis kafe. COVID bikin kafe, saya agak bingung kok berani gitu. Kan tahun-tahun itu lagi rame-ramenya orang kafe-kafean juga ya. Tambah menjamur lagi sekarang. Kemudian mudik, orang tetap menuntut mudik pada masa COVID. Pada saat negara lain terjadi krisis COVID, mereka berpikir bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana bikin vaksin. Indonesia masih memperdebatkan ini hoax. Iya benar Pak. Ada podcast, ada live streaming, perdebatan antara orang yang percaya dan tidak percaya. Indonesia seperti itu masih ya bodoh amatnya itu menyelamatkan kadang. Jadi ketidaktahuan itu menyelamatkan juga gitu. Iya, mau ada orang pengeboman, tukang sate tetap kipas, yang lapar tetap makan, tukang sate tetap dapat duit kan. Jadi dari sebuah konflik yang terjadi, dia menghasilkan uang. Itu mungkin keunikan di Indonesia. Yang kedua, kalau ini dikaitkan dengan ketersediaan energi, Indonesia itu potensial sekali, Pak. Kalau kita cuma berbicara energi fosil seperti minyak, ya sebenarnya energi itu kan untuk menghidupkan sebuah alat gitu. Kita itu batu bara kita udah nggak usah dipertanyakan. Iya. Luar biasa batu bara kita. Yang kedua, kalau kita mau punya energi terbarukan, dan ini yang menjadi fokus Indonesia ke depan, listrik deh misal. Kita negara yang dilalui garis khatulistiwa. Matahari sepanjang hari itu full di atas kepala. Bahkan ada ungkapan di Indonesia mataharinya satu orang satu. Maka dengan kondisi ini, pembangkit listrik tenaga surya itu sangat cocok di Indonesia sebenarnya. Ketika bisa memanfaatkan panas matahari menjadi energi, itu energi terbarukan yang pertama. Yang kedua, kita punya pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Angin di Indonesia, pegunungannya, itu kan luar biasa ya, angin stabil. Kalau yang pernah saya kunjungi itu saya lupa daerahnya mana, tapi perjalanan dari Parepare ke Toraja. Nah, sepanjang itu melihat kincir anginnya pembangkit listrik. Memang sebesar-besar itu. Dan potensial sekali pembangkit listrik tenaga angin itu di Indonesia. Yang ketiga, kita punya pembangkit listrik tenaga panas bumi yang katanya terbesar kedua di dunia. Potensi-potensi panas bumi itu banyak. Kita kan negara yang dilalui oleh Ring of Fire. Sehingga panas buminya juga banyak juga sebenarnya kalau bisa dimanfaatkan. Jadi energi lagi. Lalu pembangkit listrik tenaga air. Kita kan ada di itu ya, rem kanan. Iya, rem kanan. Yang keempat, yang terbarukan nih. Kalau mau berbicara masalah pembangkit listrik batu bara deh, asam-asam. Ada ya di Kalimantan. Batu bara kita punya, walaupun sebenarnya ini nggak terbarukan. Tapi sekuat itu loh energi kita di dalam negeri. Kalau memang kita benar-benar terhenti stok
bahan bakar, Indonesia masih tetap bisa berjalan saya rasa dengan kekayaan alam yang ada. Cuma memang biaya investasi untuk hal ini nggak sedikit. Perlu fokus kalau memang kita mau beralih ke energi terbarukan, investasinya juga besar. Cuma setelah itu, ya kita swasembada energi. Anggap deh kalau suatu rumah biasa bergantung ke PLN. Kemudian kayaknya biar lebih hemat dan tidak tergantung ke PLN, ganti panel surya. Walaupun investasi awalnya besar, tapi katanya kan bisa lebih menghemat tuh setiap bulan. Investasi di awal besar, tapi kita berbicara kelanjutan, keberlangsungannya. Menghemat dan yang kedua lebih ramah lingkungan. Ya saya bilang Indonesia masih punya optimisme dengan kekayaan alam Indonesia dan bonus demografinya tadi. Berarti dua itu tadi Pak, secara psikologis Indonesia punya apa positif, sisinya positif, terus secara bonus demografi itu membuat kita mempunyai apa ya, langkah positif untuk bertahan. Untuk bertahan dan tidak terlalu panikan kita orangnya. Tapi iya sih Pak, kalau misalnya di daerah bahkan mereka tidak tersambung listrik, masih ada banyak orang yang tersambung, tapi tetap bertahan hidup. Tetap bertahan. Iya. Bahkan saya sering tanya ke mahasiswa, kamu daerah mana? Sekitar 8 jam Pak dari Palangkaraya. Maka yang saya pertanyakan adalah, kenapa masih betah tinggal di sana? Dan saya sering, kalau ke daerah-daerah di Kalimantan Tengah ya, kok ada rumah di daerah yang memang jalannya sudah tidak apa ya, bukan jalan normal gitu loh. Ada rumah, ada yang tinggal. Dia ngapain di sini? Ternyata ada. Ya itulah Indonesia. Indonesia sangat luar biasa. Nah ini Pak, tadi kita udah bicara tentang perkiraan kedepannya ya, Indonesia sangat bisa bertahan. Nah terus menurut Bapak nih, langkah apa yang paling realistis yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM akibat kondisi global ini Pak? Kalau langkah yang dilakukan pemerintah, saya mungkin sebenarnya pemerintah yang lebih tahu, tapi sebagai seorang yang fokus keilmuannya di bidang ekonomi, terutama makro ini, mungkin saya bisa memberikan rekomendasi atau punya pendapat bahwa yang dilakukan pemerintah adalah perhatikan mana program yang prioritas. Kita tahu bahwa bahan bakar, energi ini menjadi dasar untuk aktivitas segala macam kegiatan. Mau itu aktivitas ekonomi, pendidikan, pemerintahan, bahan bakar ini utamanya. Maka yang paling dasar adalah menjaga stabilitas itu, ketersediaannya. Dan lonjakan harga, kalau memang harus terjadi kenaikan, itu jangan langsung naik senaik-naiknya. Maka diistilahkan ada stabilitas ekonomi. Apakah yang dikatakan stabil itu enggak? Kalau kita lihat grafik ya, datar? Enggak. Stabil itu tetap fluktuatif. Tapi tidak ketika fluktuatif tinggi sekali atau rendah sekali, enggak kayak gitu. Maka dikatakan stabil, fluktuatif tetap, tapi stabil. Nah, pemerintah harus bisa menjaga stabilitas itu dengan cara faktor-faktor produksinya dijaga. Harganya tidak langsung melompat, sekali melompat tinggi naik 30%, jangan. Maka ada instrumen di fiskal, pengeluarannya itu yang namanya subsidi. Nah, subsidi pemerintah itu salah satu cara yang untuk menstabilkan dengan cara subsidi. Nah, ketika sudah berbicara subsidi, harga tadi naik, kan ada perkiraan bahwa kalau minyak naik per 10 dolar per barel, untuk saat ini ya Indonesia itu akan mengalami defisit fiskal mungkin kisaran 50 triliunan. Maka kalau sampai naiknya 30, dari 70 ke 30, itu jelas defisit kita akan lebih besar. Maka pemerintah sempat, kalau nggak salah nih Menteri Keuangannya, sempat melontarkan pernyataan bahwa kalau memang subsidi ini mau dipertahankan, ya kita harus utang. Karena anggaran tidak cukup untuk menjaga stabilitas dari harga-harga bahan produksinya tadi. Kamu mau harganya stabil, oke disubsidi, tapi karena harga minyaknya naik, maka subsidi ini semakin membengkak. Kenapa misal Pertalite stabil sekian tahun di 10.000, padahal harga minyak dunia naik turun kan? Karena memang dijaga oleh pemerintah, ketika harganya naik subsidi lebih besar, ketika harga turun subsidinya mengecil. Yang penting stabil di 10.000, tidak naik tidak turun. Kalau coba bayangkan kalau seperti Pertamax naik turun, tukang ojek kan bingung. Ini tarifnya standar, pengeluarannya setiap hari berubah-ubah. Maka yang pertama jaga stabilitas. Boleh menggunakan instrumen subsidi, terutama untuk stok faktor-faktor produksi tadi seperti bahan bakar. Yang kedua,
kebijakan-kebijakan yang dilakukan, terutama untuk program, itu harusnya lebih selektif di tengah kondisi ketidakpastian global. Ya, sampai mana tadi? Sampai Program yang defensif iya, sifatnya, mana yang lebih prioritas? Mungkin saya nggak akan nyinggung MBG, tapi semua sudah pasti tahu lah ya. Pemilihan siapa yang harus dapat makan gitu. Orang akan paham bahwa kebutuhan itu adalah salah satunya makan. Secara naluriah, makan pasti orang mencari. Iya. Bahkan di Islam sendiri kan di Quran kalau nggak salah, seekor burung saja dia pergi pagi pulang dalam kondisi Udah kenyang. naluri itu nyari makan. Tapi kalau untuk menyediakan bahan bakar itu nggak semua orang punya kemampuan. Kalau hari ini nggak ada BBM, terus tidak ada stok, kita mau nyari di mana, gali pun nggak bisa langsung dapat kan. Kalaupun ada minyak harus diolah dulu, nggak seinstan itu. Beda dengan makan, kamu lapar ada daun singkong rebus jadi makanan untuk mengganjal makan, itu naluri ya. Maka program prioritas harus tahu mana yang diprioritaskan untuk menjaga kondisi stabil di dalam negeri kita di tengah kondisi seperti ini. Alihkanlah sumber dayanya ke sana. Daripada katanya tadi, kalau kita tekan subsidi maka harus siap berhutang. Kalau nggak berhutang bisa nggak? Alihkan dari program-program yang memang bukan yang paling urgent di kondisi sekarang. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, pemerintah itu harus lebih transparan dalam memberikan informasi. Ketika kondisi seperti ini, walaupun tadi di awal kita bilang masyarakat kita tuh cenderungnya lebih ke santai atau bahkan bodo amat gitu ya terhadap konflik. Bahkan kita masih memperdebatkan pro kontra antara Israel Palestina gitu, atau Iran mana. Indonesia itu berdebat masalah itu. Yang harusnya kita perdebatkan adalah gimana nih supaya negara kita aman dari kondisi krisis. Nah, transparansi pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan itu penting untuk menjaga ketenangan hati dari masyarakat. Ketika ditanya, kita nih gimana nih kondisi minyak? Cukup apa enggak? Ya jelaskan by data. Minyak kita sekian, sanggup sampai berapa hari ke depan. Menteri SDM kan bilang seperti Iya, itu. 20 hari ke depan. 20 hari ke depan. Memang kita stoknya 20 sampai 25 hari untuk penyimpanan. Cuma kalau kapal itu tidak sampai ke Indonesia, ya kita nggak punya untuk tambahan lagi. Nggak salah beliau nyampaikan, tapi harusnya disampaikan lagi bahwa tenang saja, langkah yang sudah diambil adalah seperti ini. Tuh. Maka ada sesuatu yang diinfokan secara transparan, iya, tapi kemudian pemerintah juga punya cara untuk memberikan ketenangan. Jangan ketika ditanya, ada aja uangnya. Bukan ada aja uangnya. Masalahnya info yang sudah beredar, masyarakat, netizen, ini kan sudah hoax di mana-mana. Itu yang bikin kita bingung. Dan kita mulai khawatir. Kalau saya analogikan gini, masyarakat tuh harus dikasih info, meskipun pahit, tapi kasih solusinya. Kasih tindak lanjutnya, biar tenang. Saya yang tidak mau, misal saya lagi tidur nyenyak, kemudian dikagetkan kebakaran, bangun kebakaran, tapi apinya sudah besar. Lah kan nggak bisa keluar, panik percuma, lanjut tidur mati. Saya pinginnya, kalaupun terjadi kebakaran, saya diingatkan sejak api itu kecil atau mungkin sejak asap deh. Bangun, ada asap atau ada api. Dapurnya apinya mulai membesar. Bangunkan saya supaya saya bisa ikut membantu memadamkan. Atau kalau tidak bisa dipadamkan, kita cari solusi lain untuk selamat dulu, keluar rumah, selamat. Jangan sampai tadi kita dinabobokkan. Tunggu deh, lihat aja nanti deh tahun depan, lihat aja deh 2028, 2029. Ternyata kondisi nggak kunjung membaik dan kita diinfokan ketika sudah apinya membesar. Akhirnya kan kepanikan ini sudah nggak terkontrol, malah kita bisa mati karena panik itu sendiri. Tapi kalau kondisinya kita terbuka, kemudian dikasih tahu, oh solusinya seperti ini, kebijakannya seperti ini, apa yang harus dilakukan, kita tahu. Maka saya rasa kalaupun apinya membesar, kita sudah nggak sepanik itu gitu loh. Kita sudah punya persiapan. Oh kalau rumah ini terbakar, saya bisa ikut di rumah sini loh. Gitu. Bukan masalah kabur dulu aja ya. Ikut ke rumah saudara dulu, kemana gitu, cari. Tapi tidak melupakan rumah kita sendiri. Sama halnya kalau kita berbicara masalah investasi deh di kondisi sekarang.
Kalau saya tahu kondisi Indonesia seperti apa, kita akan paham investasi saya kiranya arahnya kemana nih enak nih. Jadi orang punya pengaman terlebih dahulu, jangan sampai rupiah makin jeblok, orang nggak sempat berinvestasi atau mengamankan nilai dari hartanya. Nanti ya kurs rupiah semakin melemah, tahu-tahu orang punya duit tidak seberharga itu. Saya punya tabungan misalkan 100 juta, tapi karena rupiah sudah sangat jeblok, 100 juta nggak ada artinya. Tapi kalau orang sudah tahu ya kondisi kalau rupiah sekian, makin melemah efeknya apa yang dilakukan. Maka orang dengan tabungan yang ada, dia punya langkah. Kayaknya saya taruh di instrumen ini deh untuk investasi, untuk kita amankan. Selain itu ketika orang tahu, kalau dia investasi, siapa tahu dari investasi itu justru menggerakkan perekonomian. Ini kalau disimpan dalam bentuk uang cash di bawah bantal terus, nilainya tergerus oleh kurs atau inflasi. Maka lebih baik diinvestasikan kemana? Ke saham, ke emas, atau ke bentuk surat berharga yang bisa diterbitkan pemerintah. Itu kan turut membangun negara dengan investasi tadi. Kasihlah solusi, diingatkan. Nah itu mungkin saya rasa apa yang perlu dilakukan pemerintah, terutama transparansi ini loh. Jangan kabur-kaburan terus kalau ditanya. Harus mau mendengarkan sih. Kalau kamu jadi berada di kursi pemerintahan, dengarkan rakyatmu. Nggak semua orang itu menghujat kok di komentar. Dan perhatikan para ahli dewan pakar ketika yang memang sudah bidang ilmunya, para profesor mengamati sekian, kayak gini efeknya. Itu kan sudah by riset. Iya, benar. Nggak sekedar profesor ngomong asal, enggak ada salahnya didengarkan, dikumpulkan, ini benar nggak? Kalau memang ini adalah solusi, kita nggak tahu, ternyata ada solusi dari yang masyarakat yang berkomentar, bisa jadi. Kan gitu. Jangan hanya menutup diri, hanya di lingkungannya aja yang pendapat paling benar. Nah itu nanti khawatirnya adalah menimbulkan ketidakkepercayaan masyarakat. Apalagi kondisinya ditambah lagi kekacauan di luar. Itu ya. Ini itu sih. Nah, kalau ini Pak, mengenai kondisi harga bensin saat ini, jika dibandingkan dengan kemampuan ekonomi masyarakatnya Pak, bagaimana Pak? Apalagi kan ya harga naik, gaji sepertinya tidak naik ya. Gaji sangat menetap. Apalagi PNS ya. PNS itu jarang naik gaji pokoknya. Kalau daya beli sebenarnya harus berdasarkan angka ya. Tapi kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi deh, Indonesia itu stabil di 5%. Artinya kekayaan kita nambah 5% tiap tahun. Kalau dilihat dari angka inflasi, kisaran inflasi kita itu 3,5. Atau di peraturan Menteri Keuangan diatur 2,5 dengan deviasi plus minus 1. Artinya inflasi paling maksimal dibatasi 3,5%. Jangan sampai lebih. Kalau sudah sampai ke 3,5, itu harus diredam. Atau serendah-rendahnya adalah 2,5 minus 1, berarti kan 1,5. Tidak boleh kurang dari itu, karena tidak akan terjadi pertumbuhan ekonomi kalau inflasi di bawah itu. Pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi daripada angka inflasi. Itu menunjukkan negara kita ini secara perekonomian bergerak maju. Tapi kalau sampai inflasi lebih dari pertumbuhan ekonomi, ya artinya daya beli kita udah sangat turun. Kemarin per Februari menjelang, memang momennya hari raya juga, data inflasi itu 4,7 tembusnya. Lalu di akhir Maret ke 3,48%. Itu hampir ambang batas 3,5. Triwulan pertama, itu yang jadi masalah. Kalau ketambahan BBM benar-benar fix dinaikkan, ya, jadi kenaikan, mungkin angka inflasi akan lebih dari itu. Dan kalau sampai inflasi setara atau bahkan lebih dari pertumbuhan ekonomi, ya artinya kita sudah mengalami penurunan daya beli. Perekonomian kita tergerus oleh inflasi. Kamu gaji setiap tahun mungkin naik 5%, tapi harga barang naik lebih dari 5%. Berarti kan kayak kita tambah miskin. Iya, Pertepatan tanggal 1 Mei ya, biasa hari buruh. Hari buruh ya. Oh iya, hari buruh. Nah, hari buruh itu biasanya tuntutan utamanya adalah kesejahteraan buruh. Salah satunya menaikkan upah buruh. Tapi kalau kita berbicara upah, tiap tahun ada kok rapat tentang penentuan upah minimum di Indonesia. Nah, sebenarnya ada tiap tahun yang kemudian ditetapkan untuk selama 1 tahun kenaikannya sekian persen. Itu ada sih. Indonesia sudah menjamin itu, alhamdulillahnya. Berdasarkan perhitungan. Cuma kenaikannya apakah di atas inflasi atau di bawah inflasi, tinggal nunggu itu.
Yang kita khawatirkan kan triwulan kedua, ketiga, keempat di 2026 pertumbuhan inflasinya seperti apa nih? Itu yang belum bisa kita prediksi. Kalau nanti bulan April udah keluar berapa angka inflasi, kalau memang turun di bawah 3, dari 3,48 turun, berarti ada sentimen positif. Kestabilan mungkin akan perekonomian akan mulai stabil. Terlebih ketika Pak Presiden kan ke Rusia. Berencana membeli minyak dari sana, kalau nggak salah 150 berapa ya, saya lupa. Beliau ke Rusia dan sudah deal, kita tambah stok minyak, menggantikan yang tadi supply yang terputus, menggantikan dari Rusia masuk. Makanya untuk bahan bakar mungkin agak stabil walaupun harganya mahal. Rusia menjual di harga 100 tadi. Dari asumsi kita $70, ini $100. Stabilitas stok bahan bakar mungkin terjaga, tapi kenaikan pasti ada. Pilihannya adalah kenaikan ini akan dilakukan penyesuaian harga atau menambah subsidi. Kalau nambah subsidi, kemungkinan jadi defisit membengkak. Kalau dilakukan penyesuaian, maka dampaknya adalah inflasi yang naik. Kalau inflasi naik tadi, harga barang semua terdampak. Daya beli turun. Ya, beli turun, jangka panjangnya manufaktur berkontraksi, PHK, ada kemungkinan jangka panjangnya ke sana. Tinggal pilih aja efek yang lebih baik yang mana, apakah menarik utang lagi untuk menutup defisit atau melakukan penyesuaian harga. Sejauh ini kan yang sudah naik Dexlite ya, dinaikkan Dexlite. Kalau Bapak sendiri dari dua pilihan itu yang mana sih Pak yang kayaknya mudaratnya kecil deh gitu? Kalau mudarat secara Islam ya, iya, kan. Ya jelas saya pasti akan bilang jangan berhutang. Jangan berhutang. Berarti masyarakat dong terkena imbas nih. Ya, gimana ya? Kalau dari sisi Islam nih, saya selalu berprinsip dan memang ini sudah dalam Islam. Kalau kita hutang ada tambahan itu riba. Itu kan? Iya sih. Walaupun utangnya utang negara, siapa yang nanggung, pertanyaan itu yang belum pernah terjawab gitu kan. Kalau saya bilang ya yang menandatangani surat utang yang tanggung jawab, yang punya ide. Kalau kita berbicara mudarat secara Islam, jangan berhutang. Kita harus menyesuaikan konsumsi. Dampaknya ke rakyat gimana? Ya mau nggak mau kita akan penyesuaian itu, akan babak belur di awal. Kalau memang kita mau mengorbankan rakyat. Tapi kalau kemudian pemerintah, kita kan akui lah, Indonesia itu cuma mayoritas Muslim, bukan negara Muslim. Sehingga instrumennya pun tidak Islam semua. Kalau saya sih mau nggak mau, kalau prinsipnya tidak berhutang, karena riba kan masuk salah satu dari 7 dosa besar, bahkan yang terkecil seperti berzina dan ibu sendiri, saya agak ngeri gitu. Mau nggak mau akan terjadi penyesuaian harga BBM, dan itu akan babak belur kita di awal. Tapi kalau bisa diperbaiki, tahun selanjutnya kita coba kurangin ketergantungan terhadap hutang itu. Program-programnya dirancang ulang, yang mana yang lebih prioritas, alihkan dananya ke sana. Kalau negara, memang tidak ada negara yang tidak berhutang, hampir semua negara. Tapi saya bilang, kalau itu terjadi pada seorang individu, bagaimana bisa seseorang yang punya kekayaan, misal deh, saya naik Ferrari. Ketika ditanya, Pak, Ferrarinya dari mana sumbernya? Saya bilang hutang. Bisa nggak kayaknya saya nggak akan bangga naik Ferrari yang sumbernya dari hutang. Karena suatu saat kalau saya tidak mampu bayar cicilannya atau bunganya, Ferrari ini akan diambil. Mungkin itu juga bisa kita terapkan ke sebuah negara. Gimana negara membangun semacam atau segala macam infrastruktur, kemudian mensejahterakan, ngasih makan rakyatnya, tapi kalau sumbernya dari hutang, saya rasa nggak akan bisa bangga. Wih, rakyatmu punya bandara yang bagus, punya jalan tol, punya kereta cepat. Tapi kalau ditanya sumbernya dari mana hutang, saya rasa saya nggak akan bisa bangga. Karena kalau tidak bisa bayar, efeknya entah disita gitu kan ya. Kalau bisa disita ya disita, asetnya jelas habis. Apa yang kita, sedangkan orang berhutang pasti ada jaminan. Ya. Nah, yang harus ditanya, Indonesia berhutang, jaminannya apa? Jangan-jangan BUMN kita gitu kan, asetnya bisa dialihkan, wah bahaya. Apalagi ada yang mau jatuh tempo nih katanya utangnya. Coba diatur ulang komposisi pengeluaran APBN-nya. Program prioritasnya
Jangan hanya terikat karena janji politik deh kalau saran saya. Itu sulit sih, Pak. Ya itu sudah ranah ke sana ya sudah lah. Terus Pak, menurut Bapak sistem subsidi bensin di Indonesia itu apakah sudah berjalan tepat sasaran? Tadi kan kita ada ngomongin tuh Ya. sistem itu. Ini pernah dibahas pada saat kenaikan tuh 2022 ya kalau nggak salah. Yang signifikan banget ya Pak. Terakhir Pertalite itu di 7.600, kemudian dikatakan bahwa ini tidak tepat sasaran, sehingga penyesuaian harga Pertalite jadi 10.000 di 2022 itu. Maka subsidinya katanya tidak dicabut, tapi dialihkan bentuk. Nah, kalau lihat praktik di lapangan, ketidaktepatan itu juga dari mohon maaf nih, mungkin ada oknumnya di tempat penyaluran. Kita bilang SPBU lah di sini. Kenapa bisa tidak tepat sasaran? Ya kalau di daerah saya pernah menemukan yang ngantri itu semua full modif. Mungkin petugasnya sekali ngisi tidak sewajarnya tangkinya gitu ya, tembak terus siang udah bisa pulang karena stoknya habis. Industri seneng dapat bensin murah. Pengawasan inilah yang diperketat. Jadi kenapa tidak tepat sasaran? Ya pengawasannya kurang. Apakah harus dialihkan dalam bentuk, kalau yang tahun 2022 itu kan dilakukan penyesuaian, lalu subsidinya dialihkan menjadi BLT. BLT itu juga kalau tidak tepat malah bisa bikin malas. Kita saat ini lebih cenderung ngasih ikan ketimbang pancing. Itu dia. Bahkan lebih parahnya, kita dikasih ikan, pancingnya nggak dikasih, kolamnya ditutup. Iya benar Pak. Jadi saya lapar, nggak punya duit, dikasih makan. Kemudian saya mau cari makan sendiri, lapangan kerjanya nggak ada. Tiba-tiba udah terisi oleh orang-orang tertentu gitu loh. Jadi saya mau berusaha loh. Ya oke, saya dikasih ikan. Kemudian kalau ada kesadaran, saya mau mandiri deh. Mana kolamnya saya mau mancing? Ternyata kolamnya sudah ditimbun, ditutup tuh. Akhirnya saya mau berusaha pun mencari kerjaan sendiri, bangun usaha, iklimnya nggak ada, nggak mendorong di sini. Susah lah. Akhirnya orang lebih milih, ya udahlah duduk aja lah dapat makan ini, dibantu ini. Rasa malasnya muncul. Jadi tidak membuat mandiri, tapi malah khawatirnya secara psikologis membuat mereka malas. Kalau mau ya diproduktifkan, dikasih, diproduktifkan. Oh banyak yang gagal misal, ya jangan cuma dikasih, didampingi, diawasi. Ini bisa kerjasama dengan lembaga filantropi, Basnas, lembaga amil zakat. Karena tesis saya S2 kan meneliti terkait efektivitas zakat produktif di salah satu badan amil zakat. Dan ternyata yang saya miris adalah hampir semua gagal programnya. Karena saya meneliti 3 variabel, bukan hanya dari penyaluran ya. Jadi sebesar apapun yang disalurkan, tapi kalau tidak diawasi dan didampingi, gagal usahanya. Programnya bagus, zakat produktif, tapi tidak diawasi, tidak didampingi. Ini orang dapat duit, masyarakat dapat duit, disuruh usaha. Dia tidak punya kemampuan, tidak didampingin. Maka yang hasil temuan saya di lapangan dari penelitian itu adalah ketika ditanya modalnya habis dalam waktu berapa bulan? 2 bulan. Kenapa? Karena untungnya nggak balik, modal dipakai untuk makan. Ada yang kemarin modalnya dipakai untuk berobat karena kecelakaan. Berarti kan ada banyak kesehatannya harus terjaga, ada jaminan kesehatan gitu ya. Wah ini semua PR besar nih. Itulah. Terus bagaimana Pak tanggapan Bapak, kan kita lagi rame nih Pak berita naik kalau Indonesia mau produksi yang bensin B50 ya campuran nabati kan itu. Nah, apakah itu dapat diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan gitu Pak untuk kedepannya? Itu kan campuran dari ini ya, CPO ya? Ya, CPO. Berarti kita hanya mengambil setengah dari yang fosil, menggantikan dengan yang bahasanya bisa terbarukan. Bisa menghemat sih saya rasa. Kalau nggak salah penghematan yang saya baca itu mungkin sampai menghemat subsidi sampai 40-50%. Cuma karena saya tidak punya pengetahuan di bidang permesinan, katanya juga itu tidak ramah untuk mesin katanya.
Cuma mungkin kalau kemudian ada muncul mesin yang bisa disinkronkan dengan spesifikasi bahan bakar ini, itu sangat menghemat tuh. Tapi kenapa kita berpikir masih dengan bahan bakar yang sifatnya menggunakan pembakaran gitu loh. Sedangkan tadi kan di awal kita lihat potensi Indonesia, kalau memang itu permesinan bisa digerakkan dengan listrik, pakai energi terbarukan, green energy, mulai dari pembangkit listrik tenaga air, angin, matahari, itu kan kalau memang mau invest di awal memang besar, tapi untuk keberlanjutan ya kita bisa survive lah dari ketergantungan energi fosil ini. Yang kedua, mungkin secara alam kita lebih ramah, mengingat kita bukan lagi di era pemanasan global. Kalau mereka BI, Bank Indonesia, sekarang fokusnya itu, jadi kalau BI kan kayaknya seolah-olah ngurus uang, ternyata mereka fokusnya ke global warming. Dan mereka bilang, kita ini bukan eranya KPWBI Kalteng ya, waktu mengisi acara di kelas moneter, kita bukan eranya global warming, tapi kita sudah boiling. Kalau warming kan air nih dipanaskan. Nah kita udah mendidih tuh pas kita merasakan beberapa hari ini kan luar biasa panas. Jadi kita sudah di boiling. Gimana caranya BI mengontrol industri itu lebih ramah lingkungan? Fokus mereka ke sana. Di kondisi ini saya rasa energi yang green energy tadi juga menjadi solusi tuh. Kalau memang pemerintahan ada fokus ke sana. Kalau memang mau pakai yang B50 tadi, nah untuk sementara saat ini bisa aja. Bisa jadi solusi gitu ya. Bisa jadi solusi sambil berjalan green energy ini berlangsung. Perlahan kita kurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, mengurangi subsidi, tapi kemudian sambil jalan juga green energy-nya. Jangan stuck kita bergantung ke sini. Karena kita juga paham, apalagi di wilayah kita Kalimantan Tengah ya. Sawit itu berbeda dengan pohon-pohon yang lain karakteristiknya. Yang luar biasa tanah ketika sudah masuk sawit. Makanya ketika ada yang bilang sawit juga pohon, wah udah langsung jadi pro kontra kan. Merasakan hal-hal yang seperti itu. Aman ya ini ya? Aman doa. Kan ada aja orang yang beranggapan seperti itu. Oke, itu. Nah, selanjutnya Pak, dari sisi masyarakat Pak, apa sih hal yang paling penting yang perlu dipahami masyarakat terkait kebijakan bensin di Indonesia agar lebih kritis dan bijak menyikapinya? Pak? Sebagai masyarakat itu jangan terlalu bodoh amat atau terlalu tutup mata lah dengan kondisi saat ini. Karena efeknya pasti akan dirasakan oleh setiap individu ke depan. Jangan sampai ketika BBM dinaikkan baru kita mulai panik. Maka lebih melek lagi, sering-sering baca berita, lebih kritis lagi kalau memang ada sesuatu terkait dengan kebijakan yang kayaknya ini nggak tepat deh. Nah cuma kita tidak dikasih media untuk bersuara, kadang akhirnya di kolom komentar gitu kan. Karena merasa aspirasi kita nggak begitu terdengar mungkin ya kita harus bisa antisipasi diri sendiri deh. Harus tahu langkahnya seperti apa. Salah satunya kan saya mulai kepikiran mengganti dengan electric vehicle atau kendaraan listrik. BBM kayaknya susah. Yang saya pikirkan setiap hari adalah kalau indikator bensin sudah mulai kurang, antrinya yang saya mungkin malas. Karena efek dari inflasi itu tidak seberapa dibandingkan efek dari kelangkaan barang. Gimana tuh Pak? Kalau kita punya duit, harga mahal, barang masih terbeli. Yang jadi masalah adalah kita punya duit, barangnya nggak ada. Apa yang mau dibeli? Nah itu, apalagi kalau sampai bensinmu sudah habis, pom bensin ngantri. Ya pilihannya masih ada eceran. Kalau eceran pun nggak ada, nanti ya motor itu cuma jadi kerangka pajangan. Maka coba cari untuk masyarakat ya, update terus isu-isu seperti ini, kemudian temukan langkah untuk antisipasi. Salah satunya mungkin beralih ke penggunaan electric vehicle tadi, kendaraan listrik. Kalau memang memungkinkan. Yang kedua jelas lakukan penghematan penggunaan bahan bakar tadi. Janganlah kemudian kalau dirasa kamu pergi kerja, pergi kemanapun, cuma sendiri, naik mobil itu kan lumayan boros tuh. Ya udahlah naik motor lagi. Kalau memang rame-ramean, nggak apa-apa naik mobil. Tapi kalau sendiri tidak ada urgensi harus naik mobil, naik motor aja. Itu lebih hemat. Kurangi budaya hidup yang mungkin hedon kita bisa bilang.
Kalau anak-anak muda kan sering touring, jalan-jalan. Kalau kaitannya dengan BBM, nongkrong, menghabiskan BBM, ya mulai diatur lah konsumsinya. Kita lihat kondisi kita saat ini itu untuk ke masa yang akan datang. Apa yang harus dilakukan, harus tahu, berhemat energi penting. Kalau perlu temukan solusi untuk keluar dari permasalahan energi ini, seperti mengganti ke kendaraan listrik. Tuh. Kalau ganti ke listrik, apakah nggak ada dampak ininya, Pak? Dampak Negatif. secara negatif. Ada yang bilang, oh listrik juga listriknya dari ini, apa ya, dari bahan listriknya kan dari diesel. Iya, dari Nah, gitu kan. bahan ini juga. Tapi setidaknya saya bilang kita nggak mengeluarkan emisi secara personal per individu. Kalau kita semua pakai kendaraan, nggak ngiklan kendaraan listrik ya, tapi mungkin di perspektif saya aja. Kalau setiap kendaraan mengeluarkan bahan apa ya emisi itu juga lumayan. Di satu sisi dieselnya tetap menghasilkan listrik, di satu sisi motor orang tetap mengeluarkan asap. Apalagi tadi kan kalau kembali lagi energi terbarukan itu sudah oke, kendaraan listrik semakin enak. Mungkin biaya investasi di awalnya masih besar. Besar, ya benar. Oke-oke aja sih saya rasa, dan menjadi pilihan saat ini memang electric vehicle itu. Di tengah isu BBM naik. Dan apakah pemerintah tuh perlu, Pak, untuk menyediakan apa ya, kendaraan umum itu lebih besar lagi gitu? Iya, itu harusnya dari saat ini, mau kota yang sudah macet atau yang belum, kendaraan umum itu harus disediakan. Karena memang tidak semua orang punya kendaraan, yang pertama. Yang kedua, meminimalkan emisi gas buang tadi. Jangan sampai menunggu, misalnya kita di Palangkaraya, jangan sampai menunggu kota kita semacet Jakarta. Nggak usah deh. Harus persiapkan, dan kalau memang itu kendaraan umum kan lebih enak. Lebih santai lah bahasanya kita. Kalau seperti Jakarta, naik kendaraan sendiri itu udah benar-benar macet banget gitu. Dan kalau di Jakarta itu sudah terintegrasi. Saya pernah merasakan keluar dari ibaratnya gang, naik angkot yang di sana dinamakan Jaklingko, Rp0 cuma ngetap, kemudian sejauh apapun tuh selama sesuai trayeknya Rp0, kita diturunkan di halte, kemudian naik Transjakarta 3.500, asal tahu rutenya sampai dah ke pusat kota. Naik MRT tergantung jarak, tapi masih di 3.500, 7.000 seperti itu. Itu integrasi angkutan umum yang kalau orang sadar integrasi ini ya tadi emisinya berkurang. Yang kedua, kita lebih hemat ketimbang harus naik kendaraan masing-masing. Palangkaraya kalau memang bisa menyediakan itu syukur sih. Cuma memang trayek kita agak kemana-mana gitu ya. Memfasilitasi. Banjarmasin sudah mulai. Dari saya lihat ada bis tayo-tayoannya ya. Bener. Itu saya pernah lihat dari arah Anjir malah untuk masuk ke kota Banjarmasinnya. Saya tanya Martapura, Banjar. Anjir gitu. ada. Oh. Bis tayonya itu. Nah, itu udah oke sih, transportasimu penting. Nah, ini sekarang secara Bapak pribadi nih, Pak, apakah Bapak optimis bahwa pemerintah itu mampu mengelola tantangan energi ini dengan lebih baik ke depannya, dan apa yang membuat Bapak optimis atau justru Bapak pesimis? Oke. Kalau saat ini jujur saya agak pesimis ya. Tapi kalau melihat kekayaan Indonesia, bonus demografinya, saya masih bisa berkata ini optimis. Pendapat saya bisa berubah menjadi optimis dari yang sedikit pesimis kalau pemerintah mulai terbuka deh dengan pengelolaan APBN-nya, dengan kemudian segala macam keluh kesah masyarakat itu bisa ditindaklanjut secara cepat. Ketika program-program prioritas bisa disusun ulang, kemudian nepotismenya sudah mulai dikurangi, saya akan optimis. Tapi kalau untuk sekarang ditanya, saya secara pribadi tidak menyangkut dengan keilmuan dan isu-isu yang beredar, saya lebih sentimennya ke pesimis. Ya mau dikata jujur ya seperti itu. Tapi bukan saya membuat kemudian mengajak para pendengar sekalian atau penonton sekalian, kita nggak ada kemungkinan maju atau bahkan mengalami krisis, enggak. Saya masih merasa yakin bahwa Indonesia masih sanggup, karena masyarakat kita sudah teruji beberapa kali krisis menghadapi itu,
Berapa kali krisis yang dilalui, perekonomian kita cenderung yang terstabil di dunia. Cuma tinggal sekarang gimana pemerintah memberikan kebijakan yang bisa menenangkan masyarakat, menenteramkan juga. Itu mungkin jawaban saya. Oke, baik. Mungkin terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya, untuk hal-hal yang dibicarakannya luar biasa sekali. Hari ini kita mendapat insight baru, apalagi tentang sesuatu yang emang sedang kita hadapi untuk saat ini. Saya terima kasih Pak Arif. Mungkin sekian podcast dari Man Your Money. Sampai jumpa di episode selanjutnya.